Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ester, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari itu juga, Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ratu Ester. Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa kaitan Mordekai dengan dia. Raja mencabut cincin materainya yang telah diambil dari Haman, lalu menyerahkannya kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai sebagai pemegang kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis. Ia memohon belas kasihan raja untuk membatalkan maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta berkata, "Jika baik dalam pandangan raja, dan jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan hal ini dipandang benar oleh raja, serta raja berkenan kepada hamba, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di seluruh daerah kerajaan. Sebab, bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba?" Jawab Raja Ahasweros kepada Ratu Ester dan Mordekai, orang Yahudi itu, "Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah digantung pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tulislah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali." Pada waktu itu juga, para juru tulis raja dipanggil. Pada bulan ketiga, bulan Siwan, tanggal 23, sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada setiap daerah menurut tulisannya, dan setiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Sahabat Alkitab, seringkali manusia dibutakan oleh rasa ketenangan semu yang didasarkan pada hal-hal di luar dirinya. Kekuasaan dan harta benda adalah contoh dari hal tersebut. Kita lupa bahwa sejatinya keberadaan seseorang selalu bergantung dan terikat dengan Sang Pencipta. Artinya, Tuhan sajalah yang berdaulat atas hidup seseorang. Kisah Ester pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan mampu membalikan keadaan sesuai dengan rencananya. Haman, seorang pejabat tinggi di kerajaan Persia, dengan penuh kesombongan merancang kehancuran bangsa Yahudi. Ia merasa berkuasa dan tidak ada yang dapat menghalanginya. Namun, Tuhan memiliki rencana lain. Kejahatan yang dirancang Haman justru berbalik menimpanya sendiri. Ia dihukum mati dan seluruh harta miliknya diberikan kepada Ester. Sementara itu, Mordekai, yang dahulu hanya seorang pegawai biasa, kini diangkat menjadi orang kepercayaan raja. Ia bahkan menerima cincin materai raja, sebuah simbol kekuasaan dan otoritas tertinggi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal siapa yang paling kuat atau berkuasa,
tetapi tentang siapa yang hidup dalam kebenaran dan berada di pihak Tuhan. Seperti Ester dan Mordekai, mereka tetap setia, bersabar, dan bertindak dengan hikmat. Ester tidak serta-merta meminta pembatalan dekret raja sejak awal. Ia mendekati raja dengan hati-hati, nunggu waktu yang tepat, dan bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Allah menuntunnya dalam proses tersebut. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup. Kita harus belajar untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi dengan doa dan hikmat mencari jalan terbaik sesuai kehendak Tuhan. Sahabat Alkitab, dari kisah ini kita belajar bahwa segala tindakan yang kita rencanakan sesungguhnya membutuhkan hikmat dan pertimbangan yang matang. Inilah keteladanan yang dapat kita petik dari Ester dan Mordekai. Kita harus menimbang di antara berbagai pilihan tindakan, manakah yang membawa dampak yang baik. Pedoman ini merupakan bekal yang dapat menuntun kita dalam menghadapi masa-masa kelam yang terjadi dalam hidup kita. Hiduplah dengan iman dan percayalah bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan sesuai dengan rencananya yang indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh harapan. Kami percaya bahwa Engkau mampu membalikan segala keadaan yang sedang kami hadapi. Kami serahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami kepadamu, yakin bahwa dalam tangan-Mu segala sesuatu menjadi mungkin. Berkatilah kami dengan ketenangan dan iman yang teguh, agar kami senantiasa percaya pada kuasa-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.